Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya seperti biasa. Yang belum tekan tombol like, bantu Mimin terlebih dahulu tekan tombol like-nya. Terima kasih. Bab 1069 sampai bab 1072. Juga, jangan berpikir bahwa aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan di game ke-6. Bukankah kamu hanya ingin mengetahui detailku? Setelah kamu mengetahuinya, apakah aku patuh dan bersedia melewati api dan air untukmu? Maka kamu akan memberiku aku tim kecil. Biarkan aku memimpin dan menghancurkan orang-orang jahat itu untukmu. Tetapi jika aku tidak menurut, tidakkah kamu akan memperlakukanku sebagai orang jahat dan mencoba membunuh aku? Kak Ming, lebih baik menjadi orang yang lebih jujur. Jangan selalu memainkan konspirasi ini. Jika kamu terlalu banyak bermain dan tidak memberitahu orang lain apakah mereka percaya padamu atau tidak, kamu takut kamu tidak akan mempercayainya. Bahkan percayalah pada dirimu sendiri. Maka keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya. Tinggalkan kata-kata ini. Li Fugui berhenti berbicara omong kosong kepada Sister Ming, berbalik dan berjalan menuju aula utama. Dari percakapan sederhana dengan Sister Ming barusan, Li Fugui sudah mengetahui sikap terhadapnya di game ke-6. Atau lebih tepatnya, seharusnya sikap Sister Ming terhadapnya. Fakta membuktikan bahwa keputusannya untuk terus waspada terhadap Hua Duo adalah benar. Kelompok orang ini jauh lebih kejam dari apa yang dilihatnya. Berbicara tentang mengabdi pada negara dan rakyat, pada akhirnya itu semua untuk diri sendiri dan keluarga yang berdiri di belakang Anda. Adapun Sister Ming, dia tertegun untuk waktu yang lama, tidak dapat menyadari mengapa Li Fugui mengucapkan kata-kata ini kepadanya begitu tiba-tiba. Dia menatap kosong pada sosok Li Fugui yang pergi. Setelah sekian lama, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh bagian belakang kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri, bagaimana bajingan kecil ini tahu begitu banyak, sepertinya dia bahkan tahu apa yang aku pikirkan. Bukankah ini benar-benar keterlaluan, Sun Soukang? Berdiri di kejauhan, melihat Sister Ming yang masih linglung, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan suara rendah. Wakil Direktur Ming, dia pergi. Apa yang kamu lihat? Sister Ming baru menyadari apa dia melakukannya, berbalik dengan cepat, dan berjalan menuju Sun Soukang sambil pergi. Dia bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi di kota Honghe kali ini. Dia tersenyum dan berkata, "Tidak, saya hanya ingin tahu, seberapa kuat keterampilan anak ini sekarang?" Sun Soukang bertanya pada Li Fugui. Dia melirik ke posisi menghilang dan kemudian berbisik, "Pokoknya, kekuatannya harus lebih tinggi dari kamu dan aku." Setelah mengatakan itu, Sun Soukang memandang Qin Hui yang berdiri tidak jauh dari situ. "Qin Hui, siapkan helikopternya. Wakil Direktur Ming dan saya akan kembali malam ini." Qin Hui mengangguk dan hendak pergi, tetapi Sun Soukang melanjutkan, "Oh, sampai kapten baru ditunjuk, Anda untuk sementara akan bertugas sebagai kapten tim ke-7. Sun Soukang memang pemimpinnya, seorang lelaki tua yang licik. Perkataan singkat terakhirnya tak sekadar merebut hati orang, tapi juga membuka jalan baginya untuk merebut posisi kapten tim ke-7 di masa depan. Bagaimanapun, Qin Hui kini menjadi wakil kapten tim 7. Menurut prosedur normal, ketika kapten pergi, wakil kapten otomatis menjadi kapten. Namun kini, ia berjanji pada saudari Ming bahwa ia akan menyerahkan posisi kapten tim ke-7 kepada saudari Ming. Tentu saja, Qin Hui tidak mengetahui tentang kesepakatan di antara mereka berdua. Sekarang dia telah memberi Qin Hui posisi penjabat kapten. Qin Hui pasti akan mengingat kebaikan ini padanya. Di masa depan, begitu Sister Ming mengirim salah satu orangnya ke tim ke-7 untuk menjadi kapten tim ke-7, Qin Hui pasti akan merasa tidak bahagia, yakin. Selain itu, Qin Hui telah berada di tim 7 selama bertahun-tahun dan menjadi dekat dengan anggota tim 7. Tiba-tiba seorang kapten terjun payung dari atas. Belum lagi Qin Hui. Diperkirakan siapapun di dunia ini akan menghalangi kapten yang baru dilantik tersebut. Lama-kelamaan kapten yang baru dilantik akan langsung mengundurkan diri dan pergi, atau dia akan diabaikan sama sekali oleh Qin Hui dan menyandang gelar kapten, dan tidak dapat menjalankan kuasa kapten. Hingga saat itu tiba,
Tim 7 masih dianggap sebagai kekuatan di tangannya. Bagaimana mungkin Sister Ming tidak mengetahui tipuan Sun Shou-kang? Tapi dia tidak mengungkapkannya secara langsung. Sebaliknya, setelah Sun Shou-kang selesai berbicara, dia tersenyum pada Qin Hui dan berkata, "Xiao Qin, kenapa kamu tidak segera berterima kasih kepada Direktur Sun? Seperti yang dipikirkan Direktur Sun, begitu." Suster Ming selesai berbicara, Qin Hui mengucapkan terima kasih. Berbicara tentang Li Fugui, ketika dia kembali ke aula utama, Kai Tai berjalan ke arahnya. Sama seperti sebelumnya, dia dengan antusias menarik Li Fugui menuju aula belakang. Pada saat yang sama, dia berkata kepada San He dan yang lainnya, "San Shui, San He, kalian berdua bersaudara, pemakaman San Cheng akan diatur dalam 2 hari. Aku sangat lelah akhir-akhir ini. Aku akan ngobrol dengan adik laki-lakiku Fugui malam ini. Jika kamu butuh sesuatu, kembalilah padaku besok." San He dan San Shui mengangguk secara alami. Janji. Melihat Kai Tai hendak membawa Li Fugui pergi, Yu Zhen segera berdiri dan berkata, "Paman, aku ingin pergi juga." Yu Zhen dapat melihat pikiran Kai Tai. Pamannya benar-benar tidak masuk akal. Dia sudah menjelaskan bahwa Li Fugui adalah tunangannya. Namun kini, Kai Tai berencana untuk memberitahu Xiaona kepada Li Fugui dan mengatakan sesuatu tentang bagaimana dia tidak dianggap sebagai suami istri karena dia belum mendapatkan sertifikat. Jika pamannya menemukan cara untuk membuat Xiaona dan Li Fugui memasak nasi tanpa kehadirannya, bagaimana dia bisa rukun dengan keluarga Gongyang di masa depan? Kai Tai mendengar tangisan Yu Zhen, tapi hanya menoleh, tersenyum tipis pada Yu Zhen dan berkata, "Yu Zhen, jangan khawatir, aku tidak akan melakukan apa yang kamu pikirkan. Malam ini aku hanya berbicara dari hati ke hati dengan teman kecil yang kaya itu saja." Yu Zhen tersenyum canggung, dan sambil memikirkannya, Kai Tai melanjutkan, "Xiaona, kamu harus menemani Yu Zhen mengobrol baik malam ini." "Oke." Dengan kata-kata Kai Tai, hati Yu Zhen yang menggantung menjadi lega. Sesaat, Li Fugui dan Kai Tai datang ke aula belakang. Setelah Kai Tai memasuki pintu, dia meminta para pelayan di rumah untuk membuat teh dan menuangkan air. Teh diletakkan di depan Li Fugui. Kai Tai melambai kepada para pelayan dan berkata, "Oke, kalian pergi dulu, keluar." Beberapa pelayan meninggalkan ruangan, dan ruangan itu perlahan menjadi sunyi. Li Fugui memandang Kai Tai dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Orang tua, kamu mengundangku ke sini, apa yang akan kamu katakan padaku?" Kai Tai menunjukkan senyum pahit di bibirnya, menatap Li Fugui dan menghela nafas, "Adik, ini apa yang terjadi terakhir kali telah berlalu. Jadi saya tidak akan membicarakannya lagi. Sekarang saya hanya ingin bertanya, apa rencanamu di masa depan?" Setelah mendengar ini, Li Fugui tidak mengerti maksud lelaki tua itu. Dia sedikit mengernyit dan bertanya, "Orang tua, saya tidak begitu mengerti apa yang Anda katakan. Apa yang akan saya lakukan di masa depan? Sepertinya ini bukan sesuatu yang perlu Anda khawatirkan, bukan? Lagi pula, aku datang ke kota Honghei kali ini. Bersimpangan denganmu bukanlah bagian dari rencanaku." Tanpa diduga, setelah dia selesai berbicara, lelaki tua itu tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Adik, sepertinya kamu masih belum melakukannya. Saya belum begitu memahami hubungan antara kami dan Kuil Yuksu. Saat ini, tampaknya masalah antara Anda dan Yu Zhen sudah selesai. Dalam hal ini, bahkan jika Anda tidak berinteraksi dengan kami, itu bukan terserah Anda, Li." Fugui bingung dan dengan cepat memulai keterampilan merapalnya. Namun, ketika dia melihat ke dalam pikiran lelaki tua itu, senyuman di wajah Li Fugui benar-benar hilang, dan kekhawatiran yang tak ada habisnya muncul di matanya. Setelah melihat perubahan ekspresi wajah Li Fugui, Kai Tai berkata perlahan, "Adikku, aku seharusnya tidak menasihatimu tentang hubunganmu dengan Yu Zhen, tapi mengingat kamu masih muda dan menjanjikan, dan telah banyak membantu keluarga kami, menjadi sangat sibuk. Menurutku lebih baik memberitahumu apa yang perlu kukatakan, agar aku bisa merasa lebih nyaman." Li Fugui sudah tahu apa yang Kai Tai khawatirkan. Dia menghela nafas sedikit dan berkata dengan sedikit tak berdaya,
masalahnya telah sampai pada hal ini, dan tidak ada jalan untuk kembali. Saya telah melihat ayah Yuzen, yang disebut saudara ipar Anda, dengan mata kepala sendiri. Orang tua ini sangat kuat sekali. Jika saya seharusnya berada di sini. Sekarang jika kamu mengatakan kamu tidak ingin berkencan dengan Yuzen, mengapa orang tua ini tidak membunuhku saja? Kaitai merenung, lalu seberapa banyak yang kamu ketahui tentang kuil Yuxu? Tahukah kamu betapa kuatnya kuil Yuxu ada di sekte? Li Fugui terkekeh, tampak tidak berdaya dan berkata, saya tidak tahu, dan saya tidak ingin tahu, mari kita melangkah dan melihat. Kaitai tersenyum pahit, menatap Li Fugui dengan penuh minat, dan berbisik, adik, ada beberapa hal yang dapat kamu lakukan. Ini tidak sesederhana mengambil satu langkah pada satu waktu. Kamu masih muda dan memiliki kekuatan yang besar sekarang. Masa depanmu tidak terbatas. Saya tahu bahwa uang tidak memiliki itu tidak berarti apa-apa bagimu. Tapi dengan statusmu saat ini, itu tidak menjadi masalah sama sekali. Terlalu berlebihan untuk mengatakan bahwa nyawamu bisa diambil oleh orang lain kapan saja. Di permukaan, apa yang dikatakan lelaki tua itu sepertinya agak tidak konsisten. Namun setelah memilahnya, tidak sulit untuk menemukan bahwa perkataannya mengarah ke suatu arah, yaitu Li Fugui tanpa sadar telah menjerumuskan dirinya ke dalam kesulitan. Li Fugui secara alami mengetahui hal ini. Namun Li Fugui dan Kaitai memiliki pemikiran yang agak berbeda. Kaitai khawatir kekuatan Li Fugui saat ini tidak setara dengan sumber daya yang dimilikinya. Begitu sumber daya obat mujarab yang kaya didambakan oleh dunia luar, keluarga kaya biasa mungkin tidak dapat membahayakan Li Fugui. Tetapi jika sekte tersebut mengambil tindakan, itu akan berbeda. Namun kini Li Fugui sudah berkumpul langsung dengan pemilik kuil Yuxu. Jika keduanya menikah, sepertinya ia sudah mendapat dukungan kuat. Namun kenyataannya, terlepas dari apakah Li Fugui dapat mempertahankan sumber daya ramuan di tangannya, bahkan jika dia bisa, sekte lain pasti akan mengincar Li Fugui. Bagaimanapun, para tetua sekte ini tidak akan terlalu bingung untuk langsung menuju ke tampilan virtual korundum keras dan membakar diri mereka sendiri. Tapi menghadapi Li Fugui berbeda. Jika Anda mengontrol Li Fugui, Anda akan memiliki modal untuk bernegosiasi dengan Yuxu Guan. Ada beberapa hal yang Kaitai bisa katakan dengan jelas, tapi ada beberapa hal yang Kaitai tidak bisa katakan dengan jelas. Bagaimanapun, keluarga Gongyang mereka hanyalah keluarga kaya biasa di kota Honghe. Dia tidak berani menyinggung, apalagi sekte lain. Bahkan Yuxu Guan, dia tidak berani menyinggung terlalu banyak. Sama seperti terakhir kali Ling Suzi menikahi saudara perempuannya, lelaki tua itu memiliki perbedaan usia yang besar, dan kedua pihak terus-menerus berselisih mengenai sumber daya obat mujarab dan yuanxi. Akhirnya, ketika saudara perempuannya meninggal, jika saudara perempuannya tidak memohon sebelum kematiannya untuk tidak membiarkan penduduk Yuxu Guan berurusan dengan keluarga Gongyang secara pribadi, keluarga Gongyang mungkin akan menghilang di kota Honghe. Meskipun ini, Yuxu Guan, makhluk abadi tua ini, belum melepaskan mereka. Setelah masalah ini berakhir, kutukan langsung ditujukan pada keluarga Gongyang. Jika Li Fugui tidak muncul kali ini, keluarga Gongyang hanya bisa bertahan paling lama 30 hingga 50 tahun. 30 atau 50 tahun kemudian, nasib keluarga Ram bisa dibayangkan. Meskipun Li Fugui mengetahui pikiran Kaitai dengan baik, dia berpura-pura tidak tahu dan hanya tersenyum santai. Apa yang kamu takutkan? Sejak zaman kuno, tidak ada seorang pun yang meninggal, dan kesetiaannya akan dikenang oleh sejarah. Di usiaku saat ini, dengan seperti itu prestasi, aku bisa, bukan masalah besar jika dia mati. Kaitai membuka mulutnya setengah terbuka, dan terkejut dengan ketenangan Li Fugui sejenak. Li Fugui tidak ingin melanjutkan pembicaraan tentang masalah ini. Lagi pula, dia sudah melakukan apa yang harus dia lakukan. Yuxu Guan juga mengakui identitasnya sebagai presiden. Yang paling penting saat ini adalah segera kembali dan mempertahankan posisinya. Sepertiga dari 1 hektar itu bagus. Namun sebelum kembali, dia berpikir untuk membantu orang sampai akhir dan mengirim Buddha ke barat.
karena dia telah mematahkan kutukan kuil Yuksu pada keluarga Gongyang. Kalau begitu, mari kita perlakukan sisa ahli waris keluarga Gongyang. Selain itu, dia juga berjanji kepada kedua bersaudara Sanhe dan Sanshui tentang masalah ini. Memikirkan hal ini, Li Fugui langsung mengganti topik pembicaraan dan berkata kepada lelaki tua di depannya, "Orang tua, kamu tidak perlu mengkhawatirkan urusanku. Sebaliknya, di keluarga Gongyangmu, meskipun kutukan telah terjadi, rusak, jenazah Sanhe dan saudara-saudara lainnya masih perlu disembuhkan. Oke. Lagi pula, saya tidak akan menghadiri pemakaman. Seperti yang Anda tahu, saya masih memiliki beberapa masalah yang belum terselesaikan di rumah. Saya telah tertunda begitu banyak berhari-hari di kota Honghe. Jadi inilah waktunya untuk kembali dan melihat-lihat jika memungkinkan. Tolong undang juga Sanhe dan yang lainnya. Saya akan membantu mereka merawat mereka semalaman. Setelah perawatan, saya akan kembali besok pagi." Orang tua itu sedikit mengernyit dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Perlakukan mereka. Apa yang harus diobati?" Li Fugui dia berkata sambil tersenyum, "Putra tertua Anda baru berusia awal 50-an, dan yang termuda berusia 30-an. Mereka masih mampu membesarkan anak, atau kamu tidak ingin mereka membantu? Berapa banyak lagi anak laki-laki yang telah kamu lahirkan?" Gongyang Kaitai sangat gembira dan buru-buru berdiri dan bertanya, "Adik, apakah ini baik-baik saja? Ini, kamu tidak bercanda denganku, kan?" Li Fugui berkata dengan ekspresi serius di wajahnya, dan berkata terus terang kepada lelaki tua itu, "Apakah menurutmu aku bercanda denganmu?" Gongyang berbalik 2 kali di Kaitai. Li kata-kata Fugui telah menghilangkan kesedihan akibat kematiannya di gunung. Bersemangat, dia berteriak keras ke pintu, "Kemarilah, pergi dan undang Sanhe dan yang lainnya." Selama 1 malam, Li Fugui merawat Sanhe dan yang lainnya satu demi satu. Waktu berlalu dan tiba keesokan paginya, Li Fugui meminum secangkir teh kental, memandang lelaki tua di depannya yang belum tidur sepanjang malam, dan berkata sambil tersenyum, "Oke, dalam 1 tahun, jika kamu tidak dapat memiliki cucu tertuamu, dan kamu datanglah merepotkanku, aku akan memberikan ribuan dolarku. Aku akan memberimu hektar ladang obatku." Kaitai memegang tangan Li Fugui dengan penuh semangat, matanya berkaca-kaca, dan tersedak oleh isak tangis, "Adikku, aku sungguh tidak tahu bagaimana harus berterima kasih atas kebaikan yang begitu besar. Dengan cara ini, jika Anda memiliki permintaan, ajukan saja. Tidak peduli apa itu, selama itu masih dalam lingkup kemampuan keluarga kami, saya pasti setuju, jangan katakan dulu." Saat Li Fugui merawat saudara-saudara ini tadi malam, dia benar-benar memikirkan sesuatu. Kue di desa Xiaoxi semakin besar, tetapi tidak banyak manajer yang serius. Gao Yunru, Sister Jin Yi dan yang lainnya jelas terlalu sibuk. Pikirkan ini, Li Fugui tersenyum pada lelaki tua itu dan berkata, "Pak Tua, jika itu masalahnya, maka saya tidak akan bersikap sopan. Jika memungkinkan, bisakah Anda memberi saya beberapa manajer umum grup keluarga Anda? Jujur saja padamu. Saat ini aku punya terlalu sedikit manajer di perusahaan, dan mereka terlalu sibuk, jadi kupikir jika memungkinkan, aku bisa merekrut beberapa orang darimu." Orang tua itu jelas terkejut. Sebelum dia mengucapkan kata-kata itu barusan, dia telah memikirkan kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya. Dia mengira Li Fugui mungkin akan meminta uang atau berbicara tentang kerjasama dengan mereka, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa anak ini bisa langsung memburu orang-orang dari kelompoknya dengan bertindak sangat tidak biasa. Dan dia juga berencana merekrut manajer umum beberapa grup. Ini, melihat ekspresi sedih di wajah lelaki tua itu, Li Fugui berpura-pura tidak senang dan berkata, "Orang tua, jika kamu tidak mau, lupakan saja." Orang tua itu juga orang yang tidak tahu malu. Jika Anda berbicara, air akan dicurahkan. Selain itu, mereka hanya menginginkan orang, dan mereka tidak mengatakan akan memberikan kelompok keluarganya. Selain itu, dengan apa yang dilakukan Li Fugui, jika seseorang benar-benar meminta sebuah kelompok, dia akan gigit jari dan memberikannya kepada anak ini. Oke, tapi adikku,
Aku tidak setuju untuk memburu orang. Mereka harus setuju. Li Fugui terkekeh. Selama lelaki tua itu mengangguk, bagaimana dia bisa memburu orang? Ya, selama kamu mengangguk dan setuju, jika kamu bisa merekrutku, itu adalah kemampuanku. Jika kamu tidak bisa merekrutku, aku tidak akan menyalahkanmu. Dalam hal ini, bisakah kamu meminta seseorang memberiku daftarnya? Dari manajer umum grup keluarga Anda, coba saya lihat berapa jumlahnya. Ketika lelaki tua itu mendengar apa yang dikatakan Li Fugui, dia merasa lega. Selama dia tidak diminta lari untuk memobilisasi orang-orang ini, dia yakin bahwa dia akan menjadi raja surga. Apalagi Li Fugui. Bahkan jika saya datang, saya tidak akan bisa mengusir orang-orang ini. Bagaimanapun, keluarga Ram tidak mengatakan apapun tentang manajemen grup selama bertahun-tahun. Di antara 12 grup ini, kecuali 6 grup yang bertanggung jawab atas 6 putra keluarga Gongyang, 6 manajer umum lainnya dengan nama keluarga asing memiliki gaji tahunan minimal 10 juta. Ditambah dengan berbagai keuntungan dan keuntungannya, banyak sekali orang yang bisa mendapatkan penghasilan lebih dari 15 juta dalam 1 tahun. Oke, kalau begitu kamu istirahat dulu, dan aku akan mengatur semuanya sekarang. Li Fugui mengucapkan terima kasih, lalu berdiri dan berjalan menuju rumah tempat tinggal Hua Duo dan Xiao Rongrong. Namun, ketika Li Fugui datang ke pintu kamar Hua Duo, sebelum dia masuk, dia mendengar Yu Zhen berkata kepada Hua Duo dan Xiao Rongrong di dalam kamar, "Kapten Hua Duo, Tuan Xiao, awalnya aku ingin memberitahumu kata-kata ini tadi malam, tapi Fugui sedang keluar dan sibuk, dan kamu kurang istirahat dalam beberapa hari terakhir, jadi aku tidak menyebutkannya. Tapi pagi ini, kami kebetulan ada waktu luang, dan Fugui berkata bahwa kami akan melakukannya kembalilah pada siang hari. Jadi saya akan menjelaskannya kepada Anda secara detail terlebih dahulu. Anda sudah tahu hubungan antara Fugui dan saya. Sebagai penguasa kuil Yuxu, meskipun Anda memiliki hak tanpa Kapten Hua, saya pikir itu di Anda game ke-6. Jangan berani terlalu lancang di depan kuil Yuxu kami. Adapun Tuan Xiao, ada lembah Baihua kecil di belakang Anda. Tak perlu dikatakan lagi. Jika kuil Yuxu kami berencana menghancurkan Anda, mungkin saja berada dalam hitungan detik. Jadi, saya ingin menasihati Anda di sini. Tidak peduli apa hubungan Anda dengan Li Fugui sebelumnya, tetapi mulai hari ini, Anda tidak boleh memiliki pemikiran yang tidak masuk akal tentang Fugui. Jika Anda mengizinkan saya tahu siapa yang Anda miliki dengan Li Fugui secara pribadi. Orang kaya dan bangsawan main-main dengan pria dan wanita. Tapi saya bersedia bersaing dengan Anda, Qi Kuai Kuyuo. Mendengar kata-kata ini, Li Fugui hampir pingsan. Nenek adalah seorang yang banyak bicara. Sejak dia bertemu Ling Suzi di dalam gua, dia tahu bahwa Yu Zhen tidak mudah untuk dihadapi. Tapi bagaimanapun juga, dia tidak bisa mengalahkan Ling Suzi, dan pihak lain memaksa putrinya kepadanya. Sekarang, dia membawa wanita jalang ini ke desa Xiaoxi tanpa menimbulkan keributan. Sebelum kembali ke rumah, Yu Zhen sudah mulai mengukuhkan keagungannya sebagai permaisuri kerajaan. Memikirkan hal ini, Li Fugui menghirup udara dingin, lalu membungkuk, mendekati jendela dan berjongkok. Di dalam rumah, Xiao Rongrong tidak mengucapkan sepatah kata pun setelah mendengar kata-kata Yu Zhen. Lagi pula, di depan Yu Zhen, seorang bos sejati, Xiao Rongrong benar-benar tidak memiliki kepercayaan diri untuk berbicara. Tapi Hua Duo mencibir, pendeta Tao Yu Zhen. Pertama-tama, Li Fugui dan saya hanyalah atasan dan bawahan, jadi jangan bicara padaku tentang hal ini. Kedua, Anda belum menikah, dan Anda belum menerima pernikahan Anda. Sertifikat, secara nominal, Anda hanyalah kekasih biasa. Bahkan jika Li Fugui berkencan dengan wanita lain, itu hanya berarti kehidupan pribadinya kacau. Anda harus menjaganya dan merawatnya. Akhirnya, seorang pria seperti Li Fugui, haha, kamu lebih baik berhenti berusaha menghentikannya mencari wanita lain. Yu Zhen berkata sambil setengah tersenyum. Dari apa yang dikatakan Kapten Hua,
tampaknya perasaanmu tentang kekayaan tidak sesederhana menjadi atasan atau bawahan, kan? Hua Duo berkata dengan nada yang sama, kamu tidak perlu mengkhawatirkan hubungan kita, tapi kamu dapat yakin bahwa aku, Hua Duo, tidak akan merayu pria manapun. Yu Zhen bertanya balik, jadi, itu Li Fugui? Apakah dia berinisiatif merayumu? Hua Duo tersenyum dan berkata, Guru Tao Yu Zhen, kamu bisa bertanya pada Li Fugui tentang ini, jangan tanya aku. Hua Duo juga sakit kepala, terutama ketika berbicara tentang 4 kata pendeta Tao Yu Zhen. Hua Duo sangat membebani 2 kata pendeta Tao. Sepertinya Yu Zhen selalu diingatkan, Anda adalah seorang biarawati Tao, bagaimana Anda berani berbicara dengan kami tentang hal-hal ini? Yu Zhen secara alami mendengar implikasi dari kata-kata Hua Duo. Dia mendengus dingin, mengertakkan gigi peraknya, menatap Hua Duo dan berkata-kata demi kata, Kapten Hua, saya harus mengatakan apa yang perlu saya katakan hari ini. Adapun apakah Anda bersedia mendengarkan saya di masa depan, itu milik Anda bisnis. Juga, tolong panggil saja saya Yu Zhen mulai sekarang. Jangan panggil saya Guru Tao. Meskipun kuil Yuksu kami adalah kuil Tao, kami mengolah pikiran kami tetapi bukan tubuh kami. Pada saat ini, yang membuat Li Fugui muntah darah adalah panggilan Xiaona datang dari jauh. Saudara Fugui, apa yang kamu jongkok di bawah jendela dan dengarkan? Li Fugui langsung mati rasa. Dia hanya mendengarkan baik-baik percakapan di ruangan itu, tapi mengabaikan langkah kaki yang keluar dari telinganya. Tepat ketika dia hendak menjelaskan, Xiaona sudah berlari sambil terkikik dengan daftar di tangannya, dan di saat yang sama, pintu terbuka. Dengan suara mencicit, Hua Duo menjadi orang pertama yang keluar. Hua Duo mengerutkan kening dengan sedikit kebencian di matanya. Setelah menatap Li Fugui, dia pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bagaimana Xiaona mengetahui apa yang terjadi di ruangan tadi? Melihat Hua Duo berbalik dan berjalan pergi dengan marah, dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya bertanya, Saudara Fugui, ada apa? Saya pikir Kapten Hua sedikit tidak senang. Li Fugui memiliki senyum masam di wajahnya dan berkata tanpa daya, tidak apa-apa, apakah kamu sudah membuat daftarnya? Xiaona mengangguk. Tidak peduli mengapa Hua Duo pergi, dia menyerahkan daftar itu kepada Li Fugui dan berkata dengan senyum santai, baiklah, setelah menerima kabar dari kakek, saya memilah semua informasi tentang manajer umum dari 12 grup di bawah keluarga kami. Li Fugui melihatnya sekilas dan melihat bahwa hanya ada 11 orang dalam daftar. Dia hendak melakukannya setelah bertanya. Dia melihat kelima putra lelaki tua itu semuanya ada dalam daftar, dan dia langsung bereaksi. Grup yang menjadi tanggung jawab San mungkin belum memilih manajer umum. Oleh karena itu, Li Fugui tidak bertanya, melainkan hanya melihat secara detail nama 6 manajer umum dengan nama keluarga asing di belakang. Pada saat ini, Yu Zhen juga keluar dari pintu. Ketika dia melihat Li Fugui, dia menunjukkan senyuman manis dan bertanya, Fugui, kamu di sini. Apa yang kamu lakukan jongkok di bawah jendela? Ayo, masuk dan bicarakan tentang apapun. Li Fugui tersenyum canggung. Dia melirik ke arah kiri Hua Duo. Kemudian dia mengambil daftar itu dan membawa Xiaona melewati pintu. Setelah masuk ke kamar dan duduk, Li Fugui melupakan masalah itu untuk sementara waktu. Lagi pula, masalah seperti ini tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Setelah menelusuri daftarnya dengan cermat, Li Fugui berkata kepada Xiaona, Xiaona, bisakah kamu memanggil ke-6 manajer umum? Saya ingin berbicara dengan mereka secara detail. Xiaona mengangguk dan berkata terus terang, baiklah, ini bisa dilakukan dengan mudah, kamu bisa lihat kapan kita akan bertemu mereka. Saya akan meminta mereka semua untuk datang ke sini sekarang. Li Fugui melihat waktu, berpikir sebentar, lalu berkata, bagaimana kalau jam 11 siang, mereka seharusnya sudah bisa tiba di 2 jam, kan? Xiaona bersumpah, tentu saja, meskipun itu tidak berhasil, aku akan melakukannya. Li Fugui mengucapkan terima kasih, dan ketika Xiaona pergi, dia menghela nafas, dia melirik ke arah Xiao Rongrong, yang tidak duduk,
jauh dan tidak mengatakan apa-apa, lalu mengarahkan pandangannya ke Yuzhen, dan berkata perlahan, "Yuzhen, aku mendengar semua yang baru saja kamu katakan. Aku tidak punya apa-apa lagi saat ini. Permintaan. Aku hanya ingin kamu menemukan Duo-Duo. Dan minta maaf padanya. Setelah mendapatkannya kembali, aku masih punya banyak hal untuk didiskusikan denganmu." Yuzhen memutar matanya pada Li Fugui dan bertanya, "Fugui, apakah kamu mendengarnya dengan benar? Kamu ingin aku meminta maaf padanya? Biarkan aku bertanya padamu. Apa salahku?" Li Fugui berkata dengan sedikit tidak senang, "Apakah kamu tidak tahu kesalahan apa yang kamu lakukan? Duo-Duo dan aku, kalian berdua tidak ada hubungannya satu sama lain. Tetapi kamu berkata seperti itu kata-kata padanya. Jika kamu menempatkan dirimu pada posisinya, apakah kamu akan senang jika seseorang mengatakan kata-kata seperti itu kepadamu?" Qi Kuai-jie Yuzhen cemberut dan membalas dengan marah. Dia berkata, "Fugui, jangan berpikir aku tidak bisa melihatnya. Kalian berdua memang tidak memiliki hubungan sekarang. Tapi di masa depan, percikan api akan berkobar di antara kalian. Juga, kamu bisa mendapatkan persetujuan ayahku. Ini cukup untuk membuktikan keunggulanmu. Pria luar biasa sepertimu pasti memiliki banyak wanita di sisimu. Jika aku tidak bisa sepenuhnya memutuskan hubungan berantakan antara kamu dan wanita-wanita ini sebelum menikahimu, setelah kamu dan aku menikah, pasti akan ada masalah yang tak ada habisnya." Tanpa berpikir panjang, Li Fugui bertanya pada Yuzhen, "Bagaimana jika itu tidak berhenti?" Yuzhen sedikit mengernyit dan berkata, "Tidak berhenti, haha. Jika tidak berhenti, aku hanya bisa membantumu memotongnya." "Ya," kata-kata Yuzhen langsung membuat Li Fugui terdiam keringat dingin. Melihat ekspresi serius di wajah Yuzhen, dan memikirkan kekuatan Yu Suguan, dia sebenarnya kehabisan ide untuk beberapa saat. Sekarang dia akhirnya tahu kenapa Pak Kaitai ingin berbicara dengannya tadi malam. Saat itu, dia hanya bisa melihat sebagian dari pikiran lelaki tua itu. Tapi dia tidak menyangka ada juga bagian dari pikiran lelaki tua itu tidak terungkap. Hanya membayangkan, di antara gadis-gadis di sekitarnya, kecuali Hua Duo-Duo, yang dianggap kuat tanpa memiliki hubungan nyata dengannya, yang lain. Apakah mereka Gao Yunru, Sister Jin Yi atau Li Xiuling, semuanya adalah orang biasa. Jika Yuzhen benar-benar menjadi gila dan mengambil tindakan terhadap gadis-gadis ini, bukankah Sister Gao dan yang lainnya akan menderita kerugian besar? Pada saat ini, Xiao Rongrong, yang dari tadi duduk diam di satu sisi, tiba-tiba berdiri dan bertanya kepada Yuzhen dengan serius, "Saudari Yuzhen, saya memberanikan diri untuk bertanya kepada Anda, apakah Anda bersama Fugui karena Anda menyukai Fugui, atau karena Anda bersama Fugui untuk mengendalikan kekayaan dan mencapai beberapa tujuan tersembunyi dari kuil Yuksu Anda?" Ruangan itu langsung menjadi sunyi. Yuzhen mengerutkan kening dan menatap Xiao Rongrong. Xiao Rongrong tidak melanjutkan berbicara, tetapi terlihat sedikit sedih, dengan senyuman pahit di bibirnya, lalu berbalik dan berjalan keluar pintu. Ruangan itu sunyi untuk waktu yang lama, dan ketika Li Fugui hendak bangun dan pergi, Yuzhen tiba-tiba berkata dengan suara rendah, "Jangan pergi dulu, tunggu sampai aku keluar untuk mencari mereka, dan minta maaf kepada mereka, keduanya." Dengan itu, Yuzhen berjalan menuju mereka. Pergi keluar pintu, Li Fugui melihat sosok Yuzhen yang pergi. Meski dia bisa melihat bahwa Yuzhen tidak meminta maaf dengan tulus, perubahan seperti itu sudah cukup membuatnya merasa lega. Sesaat, namun dia tidak menyangka Yuzhen akan benar-benar mengundang Hua Duo dan Xiao Rongrong kembali, meskipun Hua Duo dan Xiao Rongrong masih memiliki sedikit ketidaksenangan di wajah mereka. Tapi dibandingkan saat mereka pergi tadi, ekspresi wajah kedua orang itu jauh lebih lembut. Ketika Li Fugui melihat mereka berdua masuk, dia berdiri dan meminta maaf kepada mereka dan berkata, "Duduklah dengan cepat. Ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Tapi aku baru saja tiba dan kamu pergi sebelum aku bisa mengatakan apapun. Sebenarnya, kepada perusahaan Hua Duo dan Xiao Rongrong tidak perlu ikut campur dalam masalah perburuan liar. Tetapi karena mengira Hua Duo juga bertanggung jawab atas game ke-6,
Xiao Rongrong juga untuk sementara menyerahkan bisnis tersebut kepada Zhou Xiaoyu untuk melindungi dirinya sendiri. Kedua gadis ini akan tinggal bersamanya sementara karena berbagai alasan. Dalam hal ini, akan lebih baik membiarkan mereka bergabung sehingga mereka dapat mengawasi diri mereka sendiri. Lagi pula, dia tidak tahu banyak tentang urusan bisnis. Namun kedua gadis ini berbeda, terutama Xiao Rongrong, yang menjalankan sihai medicine, yang cukup membuktikan betapa kuatnya dia. Hua Duo dan Xiao Rongrong duduk di hadapan Li Fugui setelah Yu Zhen memasuki pintu. Dia mengambil kesempatan untuk duduk di depan Li Fugui. Katakan padaku, apa yang terjadi? Hua Duo berbicara lebih dulu, bertanya dengan sedikit tidak senang. Li Fugui tidak banyak berpikir dan memberitahunya tentang rencananya memburu orang. Hua Duo memutar matanya pada Li Fugui. Li Fugui, kamu benar-benar mampu, kamu datang ke sini secara terang-terangan untuk memburu orang. Bukankah perusahaanmu punya manajer? Xiao Rongrong segera melihat apa yang dipikirkan Li Fugui. Berbisik. Dari samping, ya, memang ada manajer, tapi 3 perempuan. Tepatnya, 2,5 perempuan, menjalankan perusahaan dengan omset bulanan miliaran mungkin bisa dilakukan dalam jangka pendek, tapi dalam jangka panjang, cepat atau lambat nanti aku akan jatuh karena kelelahan. Bersambung.